sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu Siluman Ular Alas Baluran Part 2. Selamat mengikuti. Kulihat asap mengepul dari arah depan dan bis tiba-tiba berhenti. Aku semakin yakin semua kejadian ini aneh dan saling berhubungan satu sama lain. Kami pun semua turun. Pak sopir mengecek air radiator dan mengatakan butuh waktu sekitar 30 menit sebelum melanjutkan perjalanan. Sayup-sayup, ku dengar suara sopir cadangan bahwa ini sebenarnya tidak masuk akal karena bis ini baru dan sebelum perjalanan air radiator sudah dicek. Mbak Rita segera memintaku mengantar ke salah satu rumah warga untuk buang air besar. Katanya toilet bis tidak terlalu nyaman. Aku pun menurutinya. Aku kagum dengan kemajuan daerah situ. Seingatku, kota Banyuwangi masih cukup jauh, tapi banyak sekali rumah bagus di sepanjang jalan. Dan seingatku lagi, rasanya aku pernah touring sampai daerah situ tahun lalu dan kondisi rumah-rumah tidak seperti ini. Mbak Rita terus menarik tanganku. Awalnya dia merasa gak enak, tapi karena sakit perutnya tak bisa ditahan, dia memaksaku untuk meminta izin ke rumah salah satu warga. Terlihat di beberapa rumah banyak laki-laki yang duduk bercengkrama sambil main domino. Mbak Rita memilih rumah yang terdekat dari lokasi bis berhenti. Setelah dengan sangat sopan meminta izin, kami berdua diizinkan masuk ke dapur karena kamar mandi dan WC ada di dekat dapur. Mbak Rita lalu menarik lagi tanganku dan memaksaku mengantar sampai ke dapur. Dari ruang tamu terlihat rumah itu sangat indah. Banyak hiasan berupa ukiran dan juga lukisan berjejer di dinding. Aku sangat yakin semua hiasan dan lukisan itu berharga mahal dan sang pemilik rumah pastilah orang kaya. Ternyata ruangan dapur cukup panjang. Terlihat ada 2 kamar mandi berpintu biru. Mbak Rita bergegas masuk ke salah satunya. Aku menunggu di sebuah kursi sambil menyalakan rokok. Suasana sejuk dan terasa damai. Sekitar 1 menit kemudian, terlihat pintu kamar mandi sedikit terbuka dan tangan Mbak Rita terlihat melambai memanggilku. Dari dalam kamar mandi, ku dengar dia setengah berbisik, "Bi, sini, aku takut." Spontan, aku segera menuju ke sana. Tangan Mbak Rita segera menarikku ke dalam. Lampu kamar mandi sangat terang dan terlihat jelas wajah Mbak Rita yang teramat cantik. "Aku cuma mau pipis, tapi kamu menghadap ke sana ya," katanya. Aku pun mengikuti perintah Mbak Rita tanpa berani berpikir macam-macam. Beberapa detik kemudian, kurasakan tangannya memeluk tubuhku. Sebelum semua kesadaranku muncul, Mbak Rita segera membalikkan badanku dan bibirnya langsung menciumku. Matanya terpejam dan terlihat sangat menikmati ini. Berkali-kali dalam kondisi terpejam dia berbisik agar aku tak bersuara. Ingatanku kemudian sampai pada kejadian dalam mimpi di bis tadi, ketika Mbak Rita juga menciumku. Perlahan ketakutanku muncul, tapi selama aku melihat Mbak Rita, sama sekali tidak ada yang aneh. Kali ini aku yakin bahwa aku tidak sedang bermimpi. Kami pun tenggelam dalam suasana penuh nafsu
yang entah kenapa tiba-tiba seperti durian runtuh keberuntungan yang sangat besar bagiku. Desah-desah Mbak Rita mulai terdengar, yang sesekali harus agak kubungkam agar suara itu tidak semakin kuat. Aku benar-benar menikmati suasana sampai kurasakan tangan Mbak Rita berusaha membuka baju dan celanaku. Tapi aku segera menolaknya sambil kubisikkan bahwa kami sedang berada di rumah orang. Dengan wajah agak kecewa, Mbak Rita terlihat paham dan kami pun segera keluar dari kamar mandi setelah ciuman terakhir dilayangkan olehnya. Aku benar-benar merasa di awang-awang kebahagiaan. Ini bukan mimpi dan Mbak Rita benar-benar menciumku. Suasana di kamar mandi barusan benar-benar luar biasa. Dengan bergandengan layaknya sepasang kekasih, kami pun berjalan keluar. Sebelum sampai ke ruang tamu, kurasakan genggaman Mbak Rita semakin kuat. Kami kemudian sempat mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak yang bermain domino di teras rumah. Tapi ada yang aneh. "Bi, kita di mana?" tanyanya penuh ketakutan. Suasana menjadi sangat gelap. Tidak ada seberkas pun cahaya. Mbak Rita segera memelukku. Tiba-tiba dalam kegelapan terdengar suara desisan ular yang aku yakin jumlahnya lebih dari satu. Suara desisan itu semakin lama semakin kuat. Aku menduga ular itu berukuran sangat besar. Perlahan suasana menjadi agak remang-remang. Ular-ular itu terlihat berjalan perlahan ke arah kami. Kuhitung ada 4 jumlahnya. Dengan segenap tenaga, kugenggam erat tangan Mbak Rita dan kami berlari sekencang mungkin. Setelah cukup lama kurasakan, tiba-tiba kami sampai di sebuah gua. Suara desisan ular tak lagi terdengar. Aku yakin mereka sudah pergi atau terlalu jauh untuk mengejar kami. Dengan wajah ketakutan, Mbak Rita semakin kuat memelukku. Dari kejauhan terlihat beberapa orang sedang duduk meringkuk. Kami berdua saling berpandangan dalam ketakutan yang luar biasa. Mbak Rita terlihat mengangguk. Sepertinya dia juga melihat pemandangan itu. Kusapu dengan mataku sekeliling, hanya tembok bebatuan yang penuh lumut. Udara terasa sangat lembab. Tidak ada jalan keluar, kecuali satu sumber cahaya dari arah beberapa orang yang meringkuk tadi. Artinya, kami tidak punya pilihan lain. Harus lewat sana agar kami menemukan pintu keluar. Dengan langkah gemetar, aku berjalan perlahan sambil memeluk Mbak Rita yang menangis terseduh. Ternyata orang-orang yang duduk meringkuk semuanya ku kenal. Ada Anton dan Pak Hasan, temanku sesama UB. Juga beberapa laki-laki yang semuanya adalah karyawan kantorku. Wajah-wajah itu benar-benar aku kenal. Kuguncang-guncangkan tubuh Anton dan Pak Hasan, tapi keduanya tidak bergeming, dan kemudian menatap kami dengan wajah pucat dan tak bersuara apapun. Semua karyawan lain juga menatap kami dengan wajah yang juga pucat. Mata mereka seketika berubah menjadi putih dan satu persatu menjulur-julurkan lidah. Mbak Rita kulihat langsung memalingkan muka dengan suara tangis yang semakin kuat. Aku pun segera menarik tangannya lagi dan berlari sekencang mungkin lagi. Tak jauh dari situ terlihat jelas sumber cahaya yang sangat terang. Aku yakin itu adalah pintu keluar gua. Ya,
aku semakin yakin kami benar-benar sedang berada di sebuah gua yang entah bagaimana caranya kami bisa masuk ke sana. Lariku semakin kencang, dan sebelum sampai di pintu keluar, suasana tiba-tiba menjadi remang-remang lagi, dan ada 4 sosok menghadang kami. Aku pun menghentikan langkah sambil semakin mempererat pelukanku ke tubuh Mbak Rita. Keempat sosok itu semakin dekat, dan ternyata mereka semua adalah manusia tanpa kepala. Hanya tubuh yang berjalan dan kemudian mengelilingi kami. Pemandangan itu sangat mengerikan. Aku sebenarnya sangat ketakutan, tapi justru tidak berani memejamkan mata karena harus mengawasi apa yang akan mereka lakukan. Dan lagi, dari tadi Mbak Rita hanya menangis dan semakin menenggelamkan wajahnya ke pelukanku. 4 sosok itu terus-menerus mengitari kami. Lalu terdengar suara, "Kamu milik Ratu Ular kami," yang entah berasal dari mana. Bau amis darah kemudian tercium, dan tak lama kemudian 4 sosok itu menghilang. Suasana menjadi terang kembali, dan aku menarik tangan Mbak Rita lagi untuk segera menuju pintu keluar. Ternyata kami tidak benar-benar keluar. Yang kusangka pintu keluar ternyata adalah pintu masuk ke sebuah kamar. Sangat indah dan mewah. Aku berkali-kali berusaha menenangkan Mbak Rita. Ada 2 kasur yang terpisah dan sepertinya sengaja disiapkan untuk beristirahat, entah oleh siapa. Di atas meja ada 2 botol air mineral yang sepertinya juga sengaja disiapkan. Pintu masuk yang tadinya kukira pintu keluar gua itu pun tiba-tiba tertutup. Kami berdua saling berpandangan lagi. Dengan sangat terbata, Mbak Rita menanyakan kami sedang di mana, yang hanya kujawab dengan sebuah gelengan. Aku juga tidak tahu kami sedang berada di mana. Di kamar yang indah dan mewah, tapi tanpa satupun jendela. Kami benar-benar tak bisa melihat keluar kamar sejak pintu tadi tertutup tiba-tiba. Aku juga tak bisa mendengar suara apapun dari luar. Kamar itu benar-benar tertutup. Karena sama-sama ketakutan, aku pun mengusulkan agar Mbak Rita beristirahat di salah satu kasur yang juga di sana tersedia selimut tebal. Mbak Rita berkali-kali menatapku dan terlihat masih ketakutan. Aku pun berusaha memahami itu dan berjanji bahwa aku tidak mungkin keluar dari sana dan meninggalkannya seorang diri. Aku akan beristirahat di kasur satunya. Waktu terus berjalan dan rasa takutku berubah menjadi rasa letih yang luar biasa. Rasanya aku ingin segera tidur karena kehabisan tenaga setelah melewati kejadian-kejadian yang menegangkan tadi. Mbak Rita yang dari tadi berselimut dan berusaha menenangkan diri, tiba-tiba melangkah ke arahku. "Aku takut sendirian, Bi," katanya sambil menenteng selimut tebal itu. Aku langsung teringat kejadian di kamar mandi tadi. Aku pun hanya mengangguk setuju dan mengizinkan dia tidur di kasurku. Sepertinya ada setan lain yang merasuki kami. Mbak Rita tersenyum tipis, kemudian seperti memberi isyarat padaku untuk menciumnya. Rasa takutku seketika hilang, dan selanjutnya aku kembali dikendalikan oleh naluri dan nafsu liarku. Entahlah, semuanya sangat aneh. Dalam situasi mencekam yang baru saja kami lewati, di tempat yang juga sangat aneh itu, kami berdua seperti berhasil menghilangkan rasa takut dan mengubahnya menjadi nafsu liar yang membara. Dia segera memeluk dan menciumku,
seperti ingin melanjutkan adegan di kamar mandi tadi yang belum tuntas. Lagi, aku berada di awang-awang. Dalam selimut yang kemudian dia tendang dari atas kasur, entah siapa yang memulai, kami berdua berada dalam posisi saling berpelukan dan tanpa berbusana sama sekali. Setan dan nafsu benar-benar memenuhi otakku. Jengkal demi jengkal tubuh Mbak Rita kujelajahi dengan jari dan lidahku. Sekitar 10 menit yang lalu, yang keluar dari mulutnya adalah tangis dan tangis penuh ketakutan. Kini yang terdengar adalah desah dan desah penuh kenikmatan. Kami benar-benar bergelut selayaknya suami istri, dan seingatku kami melakukannya 3 kali. Tidak ada rasa takut dan tidak ada kecemasan. Yang ada hanya senyum kebahagiaan yang kulihat berkali-kali menghiasi bibirnya. Kupandangi wajah Mbak Rita yang terus-menerus tersenyum sampai kedua matanya tertutup dan dia tertidur. Tiba-tiba, setelah semua kenikmatan, aku sadar kami sedang berada di sebuah tempat yang entah di alam mana. Segera kubangunkan Mbak Rita untuk memakai pakaian, agar kita bisa segera keluar nanti ketika pintu itu terbuka. Dan benar saja, sesaat setelah kami berdua berpakaian, pintu itu tiba-tiba terbuka. Mbak Rita memandangku lagi penuh ketakutan. Segera ku tarik tangannya lagi dan mengajaknya berlari sekencang mungkin. Tak lama setelah melewati pintu itu, 4 sosok itu datang lagi. Dan seperti tadi, tanpa kepala. Kami pun terhenti karena mereka menghadang tepat di depan kami. 4 sosok itu lagi-lagi mengitari kami, terus-menerus. Sampai perlahan, satu persatu tubuh mereka berubah menjadi ular yang makin lama makin besar. Dari leher mereka perlahan menyembul kepala ular yang segera menjulur-julurkan lidahnya. Entah siapa di antara mereka yang bicara, tapi jelas terdengar kalimat seperti tadi. "Kamu milik ratu ular kami." Aku hanya berdiri dan menatap mereka. Aku benar-benar khawatir ular-ular itu akan menyerang. Mbak Rita mulai terdengar menangis lagi dan semakin erat memelukku. Sesekali ular-ular itu mendengus tepat di depan wajahku dengan lidah yang selalu terjulur. Semua badanku gemetar dan hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Rasa takutku benar-benar tak bisa kulukiskan. Lalu perlahan mereka menghilang satu persatu. Tanpa melihat wajah Mbak Rita lagi, segera ku tarik tangannya lagi dan berlari lagi. Ternyata di depanku hanya ada sebuah jalan yang mendaki. Ada aliran air terjun yang membuat jalan itu terlihat sangat licin. Aku pun harus segera membuat keputusan. Perjalanan yang terjal dan licin ini harus kami lalui. Aku terus mendaki dan sesekali berusaha mencari batu atau pohon sebagai pegangan. Tak ada jalan lain yang terlihat. Semakin lama, semakin jelas ada tanah rata di atas. Hatiku berbisik, itu adalah tempat keluar dari ini semua. Sesekali kakiku terpeleset, tapi genggaman Mbak Rita tak pernah kulepaskan. Suara tangisnya terus-menerus mengiringi pendakian itu. Sampai ketika hampir sampai di puncak, tangan Mbak Rita terlepas, bersama dengan suara melengking teriakannya. Jantungku terasa berhenti berdetak. Kulihat tubuh Mbak Rita terpelanting dan jatuh jauh ke bawah. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa.
Dalam kebingungan yang amat sangat, kuputuskan meneruskan pendakian di jalan yang licin itu. Bayangan tubuh Mbak Rita yang jatuh terpelanting terus-menerus menari di benakku. Tapi, aku harus melanjutkan dengan segenap sisa tenaga yang kumiliki. Akhirnya, aku pun sampai di atas. Ternyata, aku sampai di pinggir sebuah danau atau sungai. Itu yang kurasakan. Suasana sangat hening dan sunyi. Dalam keremangan malam itu, kulihat ada sesosok laki-laki yang agak jauh dari posisiku. Perlahan, aku mendekat ke arahnya, karena aku tak melihat orang lain yang bisa menolongku. Semakin kudekati, wajahnya semakin jelas. Dia adalah lelaki tua yang mengayuh sepeda mengiringi bis kami. Dan dia juga adalah lelaki tua yang datang dalam mimpiku. Wajahnya terlihat tenang dan bersahaja. Kaki dan badanku masih gemetar. Dan dia berusaha menenangkanku. Tenang, kamu sekarang di tempat aman. Tadi kamu dikejar-kejar siluman ular dan akan diminta tinggal di alamnya. Sekarang kamu sudah aman. Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya aku ingin berterima kasih pada lelaki tua ini. Tapi entah kenapa mulutku seperti tak mampu berbicara. Ucapannya cukup membuatku merasa nyaman bahwa aku berada di tempat yang aman. Tiba-tiba kurasakan kakiku dingin. Ketika lebih kuperhatikan, banyak darah yang mengucur. Mungkin tadi selama perjalanan pendakian, aku banyak terkena batu-batu tajam. Darah itu semakin banyak, dan aku pun pingsan. Sayup-sayup terdengar suara orang berbicara. Perlahan kubuka mataku. Kulihat ada ibuku dan Mbak Rita di sana. Aku kebingungan ketika memandang sekeliling. Dan seperti memahami apa yang kupikirkan, ibu segera menyahut. Kamu ada di rumah sakit Dr. Sutomo. Ibu kemudian bercerita panjang lebar. 2 hari yang lalu, bis yang kami kendarai mengalami kecelakaan di kawasan hutan Baluran. Cukup parah. Tapi syukurnya tidak ada korban meninggal. Hanya memang ada beberapa yang terluka parah. Pak Made sudah dijemput keluarganya dari Bali. Pihak Polres Situbondo dan Banyuwangi membantu evakuasi dan semua korban sudah dijemput keluarganya masing-masing. Ada 3 orang yang saat ini juga di rumah sakit Dr. Sutomo, termasuk aku. Kata ibuku, berita itu sangat menghebohkan media dan aku sempat tidak sadar setelah kecelakaan itu. Bahkan, aku juga tidak sadar ketika dibawa ambulan ke Surabaya. Mbak Rita kemudian menceritakan bahwa Mas Agung dan Mbak Hesti juga ada di rumah sakit ini, di ruang sebelah. Katanya, kondisi mereka berdua juga sudah jauh membaik. Mbak Rita baru saja menjenguk mereka. Ibu terlihat beberapa kali menyeka air matanya. Senyumnya mulai melebar sejak aku sadar. Kulihat kakiku diperban karena luka yang kata ibuku cukup parah. Kamu sudah jauh membaik kok, kata beliau sambil memeluk dan menenangkanku. Aku kemudian memandang Mbak Rita dan mengucapkan terima kasih telah menjengukku. Lalu dengan sangat percaya diri aku bertanya, berarti Mbak Rita benar-benar gak lanjut dan dijemput di Python ya? Mbak Rita tersenyum sangat manis, lalu menghela nafas yang sangat dalam. Kemudian dia menjawab yang benar-benar membuat aku terkejut. Bi, aku memang tidak ikut dari awal. Aku merasa belum benar-benar keluar dari semua keanehan. Mbak Rita jelas-jelas duduk di sampingku selama di bis dan kemudian menangis minta dijemput karena mimpi buruk ketika kami sampai di Python. Dia kemudian bercerita bahwa sebenarnya sudah siap untuk berangkat dan minta diantar ayahnya ke tempat berkumpul di depan kantor. Tapi
ketika ke kamar mandi, dia melihat ada seorang lelaki tua yang tiba-tiba datang dan memukul kakinya dengan sangat keras. Mbak Rita terjatuh di kamar mandi dan kakinya bengkak. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut. Mendengar itu, aku segera mengingat keanehan-keanehan selama perjalanan dan bercerita ke ibuku. Mulai dari seorang lelaki tua yang mengayuh sepeda di samping bis, dia datang lagi ke mimpiku, sampai dia lagi yang kutemui setelah pendakian licin dari dalam gua. Aku tentu tidak menceritakan kejadian-kejadian romantis bersama sosok Mbak Rita di kamar mandi maupun di kamar mewah di dalam gua. Yang kali ini, aku tidak tahu siapa itu sebenarnya. Ibu kemudian tersenyum tipis sambil berkata, "Syukurnya semua selamat ya." Lalu beliau membuka dompet dan mengeluarkan sebuah foto jadul. Diulurkannya foto itu padaku. Aku segera mengangguk dan mengatakan pada ibu bahwa itu adalah wajah lelaki tua yang kuceritakan barusan. Masih sangat jelas dalam ingatanku. Benar-benar sama persis dengan wajah di dalam foto. Ibu tersenyum lagi, lalu menjelaskan bahwa itu adalah foto kakek yang memberinya bingkisan kecil yang kemudian diberikan padaku sebelum berangkat ke Bali. Beliau juga menceritakan bahwa sebelum meninggal, kakek sangat menyayangiku. Aku mengangguk lagi dan merasa bisa merangkai sambungan dari semua kejadian yang kualami. Mbak Rita yang terlihat penasaran kemudian mendekat ke arahku dan melihat foto itu. Dia pun sangat terkejut. Katanya kakek itu juga yang memukul kakinya di kamar mandi. Kami bertiga pun saling berpandangan, dan setelah beberapa lama kami tersenyum haru karena kecelakaan bis tidak sampai merenggut korban jiwa. Mbak Rita kemudian pamit. Aku dan ibu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Anganku belum benar-benar bisa menghilangkan rasa kaget atas jawabannya bahwa dia sebenarnya memang tidak ikut perjalanan sejak dari awal. Entah siapa yang menciumku di bis dan siapa yang menemaniku di dalam kamar mewah di dalam gua itu. Ibu berkali-kali memelukku dan kudengar berkali-kali juga membisikkan kalimat bersyukur karena aku selamat. Beliau lalu mengingatkanku tentang jimat keselamatan dari kakek yang diberikannya padaku. Aku pun hanya mengangguk lagi. Walau sebenarnya aku tidak ingin terlalu tenggelam dengan cara berpikir ibuku. Dalam hati, aku hanya sangat meyakini. Dulu, kakek sering mendoakan keselamatan bagi kami, anak dan cucunya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Siluman Ular Alas Baluran part terakhir. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat viewer dan subscriber semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.